Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Kita memasuki materi terakhir yaitu tentang dasar-dasar transportasi sedimen. Apa yang dimaksud sedimen? Jadi kalau kita lihat aliran itu di open channel ya, itu akan ada lapisan solid yang berada di dasar dari aliran. Itu yang kita maksud sebagai sedimen. Jadi PowerPoint ini dibuat oleh Pak Burniadi Mubala, salah satu dosen teknik permesinan kapal. Oke. Jadi sebelum membahas lebih lanjut, kita akan lihat jadi perubahan bentuk dasar akibat dari dinamika sedimen. Jadi sedimen atau solid yang berada di lapisan yang berada di bawah lapisan bawah aliran, dia akan mengalami dinamika. Nah, pertama contohnya ini flat bed. Nah, ini flat bed. Ini pada saat aliran itu tidak ada pergerakan dari sedimen. Jadi solidnya akan berada tetap pada posisinya. Kalau ini misalkan arah X, itu akan X-nya akan tetap berada di situ. Jadi nilai sedimen akan berada di X yang tetap. Nah, bagaimana dengan ripples? Nah, ripple ini kita akan dapatkan alirannya berbentuk ripples. Sedimennya akan berbentuk ripple jika Froude number-nya kita jauh di bawah 1. Nilai Froude number. Jadi Froude number akan sangat mempengaruhi bentuk dari dinamika sedimen kita yang kita akan dapatkan. Contoh ini, jadi ini adalah yang perlu dipahami adalah arah aliran. Pada saat arah aliran ke arah sana, alirannya bentuk ripples, maka akan terjadi pergerakan dari sedimen bednya, bed form. Ini akan terbentuk seperti ini, ke arah searah aliran. Nah, dan bentuknya seperti ini. Dan bagaimana kalau misalkan Froude number-nya itu mendekati di bawah mendekati 1 ya, tapi masih di bawah 1, tapi tidak terlalu jauh di bawah 1. Yang terbentuk adalah alirannya adalah dunes. Ya, ini bentuknya adalah bed formnya akan terbentuk lebih tinggi, ya, puncak-puncaknya lebih tinggi, tapi memiliki kesamaan yaitu sedimen ini akan bergerak searah dengan arah aliran yang akan kita dapatkan di sana. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan Froude number sama dengan 1? Pada saat Froude number sama dengan 1 akan terjadi adalah standing wave. Jadi alirannya itu berbentuk gelombang, arah tegak lurus ini, standing. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, yang terjadi adalah dia bed motionnya tidak ada ini. Nah, tidak bergerak ini. Ya. Nah, bagaimana kalau Froude number-nya jauh di atas 1? Ini yang terjadi adalah anti-dunes. Efeknya apa? Jadi kepada saat arah aliran ke arah sana, yang terjadi adalah bed form motion-nya berlawanan dengan arah aliran. Nah, di situ salah satunya kalau anti-dune akan ditandai terjadinya hydraulic jump. Teman-teman sudah belajar tentang hydraulic jump. Jadi akan terbentuk seperti itu. Nah, jadi dari ini apa yang Anda bisa dapatkan adalah sebenarnya pada saat kita ingin terjadi pergerakan sedimen dari sebuah, misalkan kita memiliki sistem saluran limbah yang dimana mengandung solid. Nah, solid itu kita harapkan bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain atau dari unit satu ke unit yang lain. Teman-teman akan bisa melihat pola aliran seperti apa yang Anda butuhkan di desain untuk bisa mendapatkan itu, untuk bisa melakukan pergeseran dari sedimen solidnya. Nah, itu mungkin aplikasi yang mungkin saya sedikit bisa pikirkan dan mungkin kita bisa lakukan. Jadi nanti teman-teman akan bisa memanfaatkan pola aliran ini akan saya butuhkan untuk bisa melakukan pergeseran solid limbah yang saya miliki, seperti itu. Oke, kita lihat slide berikutnya. Jadi di slide ini kita akan bisa memahami tentang perubahan bentuk dasar akibat dinamika sedimen. Ya, ini akan terjadi
pada dune migration. Ya, jadi searah dengan arah aliran, ya, downstream direction, sama anti-dunes migration. Itu berlawanan dengan arah dari aliran. Jadi seperti ini. Jadi terlihat dari sini pada saat arah aliran ke sana, di bagian ini peak ini akan terjadi erosion. Nah, pada saat terjadi erosion, sedimen atau solid yang kita miliki itu akan bergeser ke arah sebelah sini tuh. Nah, ini akan berurutan. Jadi ini akan bergerak ke sini, akan bentuk deposition. Nah, di sini juga akan terkikis erosion, juga berarah ke sana. Nah, ini akan ada nilai dari besaran dari puncak-puncaknya, peaknya, sama jarak antar lembahnya ya, L ini. Nah, makanya ini pada saat pola aliran ada seperti akan terbentuk arah sedimen sesuai dengan searah dengan arah gerakan. Makanya ini sedimen akan bergerak searah dengan arah aliran seperti ini. Nah, bagaimana dengan anti-dunes migration? Jadi seperti ini. Pada saat di arah aliran ke arah sana, ini akan terjadi erosi sebelah sini, itu bukan arah yang searah ini. Efeknya adalah ini sedimen ini akan berkurang dan akan menumpuk di sini, akan terjadi di position ini. Makanya secara logika kita, yang terbentuk arah sedimennya adalah terbentuk ke arah sana, ke arah berlawanan dari arah aliran. Jadi ke arah sana, ke arah sana. Ini jadi ini berkurang, ini terbentuk berkurang gitu. Nah, makanya ini tadi di depan kita jelaskan bahwa pada saat dune migration ini pergerakan sedimen bisa searah dengan arah aliran. Tapi pada saat flow yang anti dunes, yang terjadi adalah sedimen akan bergerak berlawanan dengan arah aliran. Nah, ini kita tidak bisa melakukan pergeseran sedimen dengan tipe yang anti dunes migration. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di ini sudah ditabelkan. Jadi kita mudah memahaminya. Jadi dinamika sedimen sebagai fungsi Froude number. Jadi salah satu fungsi Froude number ini kita seperti pada saat di closed channel, pada saat kita mengetahui angka Reynolds number, kita akan bisa mengetahui bahwa dengan parameter Reynolds number kita bisa tahu bahwa ini alirannya adalah turbulen, ini adalah laminar, ini adalah transisi. Jadi dengan Froude number di sini kita akan bisa mengetahui pola dari terbentuknya sedimen. Nah, contohnya ini, pada saat kita memiliki pola alirannya itu ada Froude number jauh di angka 1 ya, di bawah 1. Yang terbentuknya adalah flat bednya. Nah, jadi yang terbentuk adalah di sini kita maunya adalah yang terjadi adalah tidak ada pergerakan dari sedimen, karena ini tidak terbentuk. Jadi pada saat flat bed tidak akan ada pergerakan sedimen. Tapi bagaimana dengan ripple? Pada saat ripples Froude number-nya jauh di bawah 1, makanya DS di sini ada in downstream flow direction. Jadi solid kita akan bergerak searah dengan arah aliran kita. Nah, ini ya teman-teman bisa baca di sini. Ini bisa terjadi di mana saja. Nah, ini kedua dunes ini sama akan terjadi downstream flow direction sesuai dengan arah aliran. Nah, flat bed ini Froude number-nya sama dengan atau di bawahnya 1, no. Tidak ada pergerakan sedimen, tidak ada pergerakan terbentuknya sedimen. Standing waves sama, pada saat Froude number sama dengan 1 juga tidak akan terbentuk dia pergerakan sedimennya. Nah, ini malah anti dunes. Pada saat Froude number-nya di atas 1, dia akan terbentuk aliran ini super critical, ya, teman-teman bisa pahami di sini. Tapi dia adalah US, artinya upstream flow direction. Yang terjadi adalah sedimennya akan berlawanan dengan arah aliran. Shoot pull ini ya, pola alirannya bentuk shoot parachute ya, dan step pull ya sama. Ini akan Froude number-nya akan dengan lebih dari 1 sama, nanti akan terbentuk
sedimennya itu berlawanan dengan arah alirannya. Ini teman-teman bisa memahaminya adalah dengan menggunakan guidance dari grafik ini, tabel ini. Oke.